Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc mengancam mogok sidang dan mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Mahkamah Agung untuk mengambil langkah konkret mengatasi ketimpangan kesejahteraan antara hakim ad hoc dengan hakim karir. Sebelumnya pemerintah telah 2 kali menaikkan gaji dan tunjangan hakim. Kenaikan pertama pada Oktober 2024 berdasarkan PP nomor 44 tahun 2024 yang menaikkan gaji pokok dan tunjangan hakim lantaran gaji dan tunjangan itu tidak disesuaikan sejak tahun 2012. Sebagai contoh, gaji pokok hakim golongan 3 naik dari 2,064 juta rupiah menjadi 2,78 juta rupiah dan tunjangan naik dari 8,5 juta rupiah menjadi 11,9 juta rupiah. Tunjangan ketua pengadilan banding juga naik dari 40,2 juta rupiah menjadi 56,5 juta rupiah. Kenaikan kedua berdasarkan PP nomor 42 tahun 2025 sangat signifikan, dengan tunjangan berkisar 46,7 juta untuk hakim pratama hingga 110,5 juta rupiah untuk ketua pengadilan tingkat banding. Namun kenaikan tunjangan signifikan ini tidak berlaku bagi hakim ad hoc. Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc menilai pembiaran terhadap tidak naiknya tunjangan hakim ad hoc sejak tahun 2013 bukan merupakan persoalan administratif semata. Hal itu sudah menyentuh persoalan keadilan konstitusional di tubuh kekuasaan kehakiman. Pembiaran atas ketimpangan kesejahteraan ini sama saja dengan negara yang hanya mengakui hakim ad hoc ketika membutuhkan keahliannya. Tetapi saat berbicara kesejahteraan, negara justru mengabaikannya. Apabila tidak ada tindakan nyata dari pemerintah maupun MA untuk mengatasi persoalan ini dalam waktu dekat, Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc akan memilih opsi untuk mogok sidang sebagai jalan terakhir. Langkah ini akan dilakukan secara terstruktur, terkoordinasi secara nasional, serta tetap dalam koridor konstitusi dan etika peradilan. Lalu apa itu hakim ad hoc? Menurut UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara. Mereka memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kehadiran hakim ad hoc bertujuan untuk membantu hakim karir dalam memahami aspek-aspek teknis atau khusus dari sebuah kasus yang mungkin tidak dikuasai secara mendalam oleh hakim umum. Contoh peradilan yang menggunakan hakim ad hoc adalah pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan HAM, dan pengadilan perikanan. Berbeda dengan hakim karir, hakim ad hoc tidak harus lulusan sarjana hukum, serta bukan pejabat negara tetap yang meniti jabatan dari bawah sebagai calon hakim. Hakim ad hoc diperlukan agar putusan pengadilan lebih objektif dan mendalam. Misalnya dalam kasus korupsi yang rumit, terkait aliran dana perbankan, seorang hakim ad hoc yang memiliki latar belakang akuntansi atau perbankan akan sangat membantu hakim karir dalam membedah bukti-bukti teknis. Praktisi hukum Miko Ginting mendukung kenaikan tunjangan hakim. Hanya, kenaikan tunjangan itu tak boleh bermakna sebatas peningkatan kesejahteraan. Namun Miko berharap hal itu dibarengi harapan untuk peningkatan integritas hakim.